menjelaskan tentang bagaimana ngeprint printer barcode lewat SC Post Manager Retail Pro. Pertama kita masuk Start, kita pilih Device and Printer. Dimana akan keluar nama-nama printer yang sudah terinstall. Kita pilih printer barcode sesuai tipe kita. Jika kita pakai printer barcode-nya Postek C168, kita pilih seperti ini, Postek C168-200S. Setelah kita klik satu kali saja sampai dia keblok biru, kita langsung masuk ke Print Server Properties. Dimana Print Server Properties di sini akan menjelaskan kita akan create new form untuk ukuran labelnya. Pertama kita centang dulu untuk create new formnya, kita kasih nama contohnya Postek. Di sini metrik di sini menerangkan ukuran label kita. Jadi ini yang kita kasih contoh untuk ukuran 3 kolom label dan ukuran masing-masing 32 kali 18 mm. Jadi di sini panjang totalnya menjadi 9,6 dengan height-nya dia bukan jadi 18 cm tapi menjadi 1,5 karena dia kepotong 3 mili untuk black width-nya. Jadi kita pakai 1,5 9,6. Jadi width-nya jangan lupa di sini kita isi 9,6. Jika sudah selesai kita bisa shift dan akan keluar di sini namanya Postek dan kita close. Nah, setelah itu udah, kita bisa klik ulang di nama printernya, klik kanan printer properties, kita bisa masuk ke preference. Nah, dimana preference itu dia mempunyai advance di pojok kanan bawah. Nah, di sini di paper size nya kita pilih ke nama Postek yang sudah kita buat. Lalu kita klik OK, kita apply, kita masuk paper atau quality. Dengan automatic select nya kita pilih media with gap atau black white. Nah, kita masuk ke advance juga, kita untuk memastikan jika paper size nya tetap masih pakai Postek. Kita OK dan kita apply juga dan kita OK. Setelah itu kita bisa OK lagi, dia sampai tertutup, baru kita membuka program postnya. Kita masuk ke program post retailnya, yaitu SC Post Manager Retail Pro 3. Kita bisa klik programnya, klik 2 kali. Nah, sini dia akan keluar username dan passwordnya, kita isikan biasa dengan passwordnya sesuai password kita. Ini saya masih pakai password defaultnya. Setelah itu kita bisa masuk ke setting, lokal, printer setting. Jangan lupa kita harus memilih cetak form layoutnya, kita arahkan ke big. Setelah itu kita bisa masuk ke printer setupnya untuk memilih nama printer yang sudah kita setting tadi, yaitu Postek C168-200S. Oke, setelah oke kita bisa masuk ke posisinya. Kita lihat dia harus sesuai dengan nama yang sudah kita buat tadi, yaitu Postek. Source-nya harus di media with gap atau black line. Nah, jika sudah kita bisa OK.
dan jangan lupa panjang kertas kita isi 0, margin atas kita juga isi 0, margin kiri juga kita isi 0. Selesai itu kita bisa langsung masuk di pencetakan barcode-nya. Kita bisa simpan dulu. Jika sudah, kita bisa oke. Setelah kita setting printer settingnya, printer setupnya sudah, kita bisa masuk ke tool untuk pencetakan barcode-nya. Kita pilih ke tool barcode, cetak barcode. Nah, dimana dia akan keluar nama-nama master datanya kita di sini. Nah, jika sudah keluar, kita bisa setting di sini untuk ukuran-ukurannya. Untuk cara setting printer barcode-nya yang tadi kita sudah masuk di tool tadi itu, tool kita pilih cetak barcode dan keluarlah kolom nama stoknya barang. Di sini untuk settingannya di bawah ada jumlah. Itu ada total 3, dimana 3 ini menerangkan kita ada 3 kolom. Spasi horizontalnya ada 3,1 dan di sini cetak berapa kuantiti yang akan kita cetak di satu barang itu. Horizontal kita isi 3, spasi vertikal kita isi 3, height-nya 0,75, left margin-nya 1, bar width-nya 0,09, top margin-nya 0,01. Setelah itu udah kita selesai, kita bisa simpan. Kita oke, kita tutup dulu dan kita masuk lagi ke tool barcode, cetak barcode. Dimana kalau sudah keluar kayak gini dan settingan udah kita save, dia akan tetap settingannya, tinggal kita memilih aja nama barangnya. Saya kasih contoh, nama barangnya gula pasir 1 kilo. Dia kan ada punya kode sendiri. Kita bisa add list. Di sini jangan lupa nama stok. Untuk teks kirinya kita hilangkan. Untuk teks kanannya nama stok juga kita bisa hilangkan. Setelah itu barcode tipenya jangan lupa dipilih ke code 128 yang sangat mudah dibaca oleh scanner. Setelah itu kita simpan dulu. Setelah kita simpan, baru kita ngambil nama stok tadi itu. Nama stok sama gula pasir ini kita bisa masuk ke add list dan di sini keluar gula pasir. Nah, kita bisa langsung cetak. Sini saya akan menunjukkan sedikit preview sebelum dia mencetak. Nah, ntar akan jadi seperti ini. Ya sudah, kita oke saja, lalu kita bisa cetak ke printernya. Terima kasih.